Aduh, gimana ya? Kok orang-orang keren-keren banget sih? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Rafi Krisna Widodo. Hari ini saya ingin membahas sebuah fenomena yang sangat dekat nih dengan keseharian kita, terutama bagi kita yang sulit lepas dari layar ponsel. Kita akan bicara tentang FOMO. Apakah ini sekedar takut ketinggalan atau sebenarnya kita takut tidak menjadi siapa-siapa di dunia ini? Fenomena ini mungkin terlihat sepele, namun kenyataannya sangat mempengaruhi bagaimana kita merancang masa depan dan menilai kapasitas diri kita sendiri. Langsung aja kita bahas. Nah, pernah gak sih kalian berniat buka HP cuma sebentar nih untuk cek notifikasi ataupun scroll IG, scroll TikTok, tapi malah berakhir dengan perasaan bahwa hidup orang lain tuh jauh lebih hebat ya dari kita? Kita terjebak dalam siklus yang melelahkan, mulai dari scrolling, lalu membandingkan diri, hingga akhirnya kita tuh merasa insecure. Inilah kenyataan pahit yang sering kita alami saat ini. Waktu 5 menit yang awalnya kita cari untuk mencari hiburan, justru seringkali berubah menjadi beban pikiran yang merusak produktivitas kita seharian. Nah, kita tuh harus sadar bahwa kita tuh lagi hidup di era perbandingan. Media sosial itu udah jadi panggung utama buat kehidupan semua orang. Masalahnya adalah di panggung itu tuh semua orang tuh terlihat lebih dari kita. Lebih sukses, lebih keren, lebih produktif. Nah, tanpa sadar kita hanya menjadi penonton bagi kesuksesan hidup orang lain sambil meratapi nasib sendiri. Kasian deh. Kita lupa bahwa panggung tersebut sudah disiapkan sedemikian rupa dan kita sedang tidak adil membandingkan panggung utama mereka dengan proses awal yang sedang kita jalani. Nah, sebenarnya apa sih yang sering kita lihat di feeds kita, di IG kita, di TikTok kita? Nah, pertama, teman-teman yang kita lihat punya waktu untuk liburan ke tempat-tempat yang indah. Kedua, teman-teman yang udah sukses membangun bisnisnya sendiri di usia masih muda. Kemudian yang ketiga, mereka yang sudah mendapatkan tempat magang atau pekerjaan di perusahaan ternama yang kita idam-idamkan. Nah, ngelihat itu semua wajar gak sih kita tuh merasa tertinggal, seolah-olah semua orang sedang berlari dengan cepat ke garis finish, sementara kita merasa masih diam nih, tertinggal di garis start. Nah, mungkin kita bahas dulu nih, apa sih definisi dari FOMO? FOMO atau Fear of Missing Out ini bukan cuma soal takut tertinggal informasi, tapi ini tuh lebih dalam lagi. Ini adalah rasa takut bahwa diri kita tidak cukup baik dan rasa takut kalah saing dari orang-orang di sekitar kita. Perasaan cemas ini secara perlahan memakan rasa percaya diri kita, membuat kita selalu merasa ada yang kurang nih dalam setiap pencapaian kecil apapun yang kita raih. Tapi kalau kita mau jujur pada diri sendiri, apa sih yang sebenarnya paling kita takuti? Ternyata ketakutan terbesarnya adalah kita takut tidak menjadi siapa-siapa di masa depan. Kita takut jika kita hanya dianggap sebagai orang yang biasa-biasa aja, tanpa pencapaian yang bisa dipamerkan atau dibanggakan. Nah, kita sangat takut menghadapi yang namanya kegagalan di lingkungan yang sangat kompetitif ini. Menjadi biasa aja tuh seolah menjadi sesuatu yang menakutkan gitu.
Oke, sekarang mari kita bedah antara realita dan tampilan di media sosial ini. Apa yang ditampilkan itu di layar yang terlihat hanyalah kesuksesan secuil, seperti kebahagiaan, produktivitas mereka. Tapi ada sisi gelap yang sengaja tidak mereka perlihatkan. Mereka juga mengalami kegagalan, rasa lelah yang luar biasa, dan malam-malam penuh overthinking yang sama seperti kita. Jika kita menganalisis beban mental secara utuh, kapasitas stres yang mereka tahu di balik layar sebenarnya sama beratnya dengan kita. Nah, inilah yang saya sebut tadi, ini tuh perbandingan yang sangat tidak adil. Kita membandingkan seluruh proses hidup kita yang berjalan selama 24 jam penuh, lengkap dengan rasa bosan, rasa gagal, dengan sekedar highlight atau cuplikan momen terbaik dari hidup orang lain. Ini tuh ibarat kita menakar kesuksesan dari sebuah produk akhir tanpa pernah tahu betapa panjang dan rumitnya proses di balik produk itu. Nah, apa sih dampaknya jika kita terus membiarkan rasa FOMO ini menguasai pikiran kita? Efeknya tuh sangat nyata. Kita jadi sering bakal overthinking, terus merasa insecure, dan terus-menerus merasa tertinggal. Lebih parahnya lagi, kita bisa kehilangan arah hidup karena sibuk ikut-ikutan tren orang lain tanpa tujuan yang jelas. Akibatnya kita mengorbankan energi, fokus kita yang berharga untuk hal-hal yang tidak relevan. Nah, tanpa disadari, kita tuh mulai hidup hanya demi mendapatkan validasi dari orang lain. Kita melakukan sesuatu bukan lagi untuk kebahagiaan diri sendiri. Kita menjadi takut untuk berhenti sejenak, dan sangat takut untuk terlihat berbeda dari standar sukses yang diciptakan media sosial. Kita memaksakan diri melampaui batas hanya agar mendapatkan pengakuan di media sosial. Mungkin selama ini fokus kita tuh salah karena terlalu sibuk memantau pencapaian orang lain. Kita tuh jadi lupa pada tujuan yang sebenarnya yang ingin kita capai secara pribadi. Kita tuh membuang energi kita untuk mengkhawatirkan lintasan orang lain. Padahal kita punya lintasan sendiri yang harus diselesaikan. Mari kembalikan kemudi itu karena kita adalah perancang bagi langkah hidup kita sendiri. Teman-teman, mari kita camkan satu hal. Hidup itu bukanlah lomba lari. Jalan hidup setiap orang tuh berbeda-beda. Setiap orang memiliki timingnya masing-masing, waktunya masing-masing untuk bersinar. Tidak ada kata terlambat selama kita masih berada di jalur yang benar untuk diri kita sendiri. Pencapaian orang lain saat ini tidak akan menutup kesempatan kita untuk meraih hal yang sama di masa depan. Nah, coba sekarang tanyakan pada diri Anda sendiri. Apakah saya benar-benar tertinggal? Atau jangan-jangan saya cuma sedang sibuk membandingkan diri dengan hal yang tidak perlu? Apa sih yang sebenarnya yang benar-benar saya inginkan dalam hidup ini? Kejujuran dalam menjawab pertanyaan ini adalah kunci untuk membebaskan diri Anda dari bayang-bayang ekspektasi FOMO ini. Baik, sebagai penutup, saya ingin menyampaikan bahwa hidup ini bukanlah soal siapa yang paling cepat sampai di puncak, tapi soal siapa yang tetap konsisten berjalan di jalurnya sendiri meskipun godaan untuk membandingkan diri itu selalu ada. Berjalan dengan kecepatan sendiri jauh lebih baik daripada berlari kencang namun penuh rasa cemas dan tidak tahu harus kemana. Baik,
Sekian presentasi dari saya. Semoga kita semua bisa lebih fokus mengapresiasi proses pertumbuhan diri sendiri daripada sibuk mengejar bayang-bayang kesuksesan orang lain. Terima kasih atas perhatiannya.